Kita akan tampilkan kembali seperti apa perjalanan defisit anggaran dari BPJS Kesehatan dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Kita lihat bersama-sama bahwa di tahun 2014 ini anggaran mencapai defisitnya mencapai 3 triliun lebih. Kemudian naik menjadi 5,7 triliun, di tahun 2016 9,7 triliun, di tahun 2017 9,75 dan terakhir 16,5 triliun. Namun pemerintahan Jokowi tidak tinggal diam, mereka menyuntikkan dana 5,6 triliun beberapa waktu yang lalu, tepatnya di bulan November, kemudian 2 bulan sebelumnya 4,9 triliun rupiah. Nah, kalau misalnya sudah disuntik 2 kali, 5,6 triliun dan 4,9 triliun, saat ini masih defisit juga Pak Iqbal? Ya, tentu kita pangkal utama permasalahan adalah iuran. Pak Nasir tadi sempat mengutip kan, yang dihitung di 2013. Iurannya kurang atau masyarakat nggak bayar iuran? Ya, itu berbeda Pak. Yang paling pokok adalah setting iuran Pak. Ya, settingnya. Anda laksanakan sekarang, hari ini orang dulu. Ya, membayar iuran semua. Ini belum mengatasi masalah itu. Bahkan membayar semua iuran belum mengatasi masalah. Betul. Ini artinya iuran terlalu rendah. Oke, ya, itu masalah pertama. Itu masalah pertama. Yang saya perlu luruskan terkait dengan suntikan dana. Suntikan dana itu ada di tanggal 24 September sebesar 4,9 triliun. Ya. Lalu di Desember tanggal 5 sebesar 3 triliun, tanggal sekitar 15 2,2 triliun. Ya. Jadi totalnya ada 10,1 triliun yang disuntikkan sebagai komitmen pemerintah untuk mendukung program ini. Itu full regulated Pak. PP 87 2013 karena ada 3 opsi, maka yang diambil adalah opsi suntikan dana. Kalau penyesuaian iuran, penyesuaian manfaat, Anda tahu yang berdiri jam ke situ kan. Kita coba untuk mengulik itu, tapi resistensinya sangat tinggi kan. Ini artinya dengan disuntik 10,1 triliun, defisitnya belum teratasi. Ya, ini kan lagi proses audit BPKP. Sampai dengan nanti di akhir Januari. Audit dilakukan di BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit Kerjasama. Untuk memastikan langkah-langkah apa yang akan dilakukan terkait dengan pembiayaan jaminan kesehatan ini. Apa kemudian langkah pertama Pak, first action yang dilakukan setelah menerima suntikan dana itu? Tentu suntikan dana itu kami terima hari ini, besok itu sudah habis Pak. Untuk membayarkan ke Vaskes. Kurang. Bayar ke rumah sakit? Iya, karena masih kurang. Listnya menunggu Pak. Listnya menunggu, formatnya itu persis sama. Pak Nazar, ini rumah sakit sudah pada dibayar? Rumah sakit yang Anda kelola sudah dibayar belum Pak? Rumah sakit kami itu tidak jelas. Saya nggak punya rumah sakit. Minimal di 2 rumah sakit itu tertundanya itu 2 bulan lebih sudah. Saya pikir itu 2 bulan lebih? Iya. Itu tercepat? Itu tercepat. Dan ada satu contoh, ini direktur rumah sakit saya, kolega saya di rumah sakit saya pasti dengar. Kami karena memang kita peduli dengan ini, kami sampai di sana membuat kontrak, tolong dicatat oleh BPJS itu, sebagai juru bayar, kami bersedia menerima pekerjaan yang dikerjakan. Saya pelan-pelan nih, pekerjaan yang dikerjakan bulan Januari, bulan 1, kami bersedia menerima fee, honorarium atau yang sama itu pada bulan 6. Mana ada? Ini bukan perkara tepuk dada hebat, enggak. Karena maklum. Untuk menolong supaya, gini loh, kalau manajemen kami pusing, rumah sakit itu, buntutnya kita terganggu. Kami terganggu, dokter terganggu, pelayanan terganggu. Ini artinya Anda semua dilimpahkan nanti ujung-ujungnya ke dokter. Reimbursement. Tunggu dulu. Artinya begini, kami sampai membuat itu, cek kabar saya. Kami sampai membuat itu supaya dari satu sisi ada yang diamankan. Tapi jangan dibalik. Loh, di rumah sakitnya dokter itu mau kok terima gajinya ditunda-tunda. Kalau gitu BPJS kita bayar aja telat-telat. Ini bercanda loh. Tidak itu tujuannya. Tidak itu tujuannya. Tapi tolong ini dinilai sebagai begitu crowdednya masalah ini. Baik. Nah, itu dia. Sebelum saya ke Pak Adnan, ke Pak Bupati, saya akan ke Mas Tulus terlebih dahulu. Bahkan orang dengan rate atau iuran sekarang, dengan rate atau iuran sekarang, bayar semua, itu tuh masih kurang untuk menutup defisit ini, Mas Tulus. Apakah dengan kemudian menaikkan tarif akan menyelesaikan masalah? Ya, pertama tetap harus ada audit efisiensi di BPJS sendiri, sehingga publik trust dengan BPJS. Karena jangan sampai ini ada gap yang kemudian tidak trust atau public distrust terhadap BPJS itu. Tapi masyarakat keberatan nggak Mas? Ya, sebenarnya tergantung masyarakat yang mana. Sebenarnya kelompok yang rentan adalah kelompok peserta mandiri yang dia membayar dari kantongnya sendiri, bukan oleh negara lewat PBI ataupun oleh
perusahaan. Tapi itu. yang sehari-hari membayar dia sebagai pekerja yang non upah. Nah itu yang kemudian sangat berisiko. Apa risikonya? Karena ketika dinaikkan, mungkin dia akan terganggu dengan ability to pay-nya, kemampuan bayar, dan kemudian nunggak. Karena dari data yang saya baca, peserta mandiri ini tunggakan terhadap iurannya itu 54%. Iya, paling tinggi. Iya, paling tinggi. Nah, ini kalau dinaikkan lagi, dia akan semakin nunggak. Baik. Nah, kalau nanti dipaksa naik ya semakin. Nanti kita akan bahas itu terkait dengan misalnya wacana untuk menaikkan tarif iuran. Saya sekarang akan ke Pak Adnan. Pak Adnan, setelah kemudian Goa akhirnya memutuskan kita kembali lagi ke BPJS Kesehatan. Apa catatan Anda atau apa mungkin pengalaman buruk Anda, Pak? Ya, jadi yang pertama begini. Waktu kami sebelum integrasi dengan BPJS, kami punya program itu yang namanya Jamkesda. Di mana Jamkesda itu mau kaya atau miskin, yang penting dia mau dilayani dengan kelas 3, itu pasti dibayarkan oleh pemerintah, dibayarkan oleh Pemda. Begitu beralih berintegrasi BPJS, maka ini kan ada tentu sistemnya yang berubah. Inilah yang harus kita sosialisasikan kembali kepada masyarakat kita. Yang paling permasalahan yang kita alami saat ini adalah bagaimana rujukannya itu berjenjang. Kenapa itu menjadi permasalahan? Karena di Kabupaten Goa itu tidak ada rumah sakit tipe C. Kami punya rumah sakit itu sudah menjadi tipe B dan alhamdulillah akreditasinya paripurna. Sehingga kalau sistem rujukannya harus dari puskesmas kemudian ke rumah sakit tipe C, maka dia harus keluar ke Makassar dulu. Karena kebetulan Goa berbatasan langsung dengan Makassar, itu harus ke Makassar dulu. Apakah ini yang selama ini terjadi, Pak Bupati? Yang memiliki rumah sakit tipe C. Selama ini apakah itu yang terjadi? Orang misalnya dirujuk ke puskesmas, kemudian dia ke puskesmas dirujuk ke rumah sakit tipe B, dia harus ke C dulu ke Makassar terlebih dahulu. Itu yang terjadi saat ini? Itu yang terjadi saat ini karena kami tidak punya rumah sakit tipe C. Kami kan didorong ini untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya juga dalam akreditasi, menaikkan akreditasi dari tipe C menjadi tipe B. Baik. Sekarang kita sudah jadi tipe B, akreditasinya juga sudah paripurna. Sekarang dibuat rujukan berjenjang. Iya. Kita dengarkan tanggapan Pak Iqbal. Pak Iqbal. Ya, tentu rujukan berjenjang itu bagian dari kita untuk memastikan pembiayaan kesehatan sesuai struktur sistem kesehatan nasional kita sebetulnya. Yang Pak Bupati sampaikan akan kita lakukan cross check lah Pak terhadap yang terjadi di lapangan. Karena kita juga mempertimbangkan soal geografi sebetulnya bagaimana kita melakukan skema rujukan ini. Jangan sampai orang dianiaya gara-gara jarak Pak. Ya. Dan yang dibilang Pak Tulus tadi, orang yang harusnya sembuh malah sakit gara-gara antri ataupun jaraknya yang begitu jauh. Ini menjadi perhatian di kami. Semoga ada segera solusi Pak Bupati. Dan tentu saya menyampaikan yang disampaikan Pak Tulus tadi. Kolektabilitas iuran kita sebetulnya 60% Pak. Jangan dibalik Pak. Saya sedih ini dibalik. Oke, kita bahas lagi Mas Iqbal. Kita akan bahas kolektabilitas dan juga apa sebenarnya solusi untuk mengobati BPJS Kesehatan. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, saya akan ke Pak Adnan. Terakhir Pak Adnan, apa kemudian saran Anda, masukan Anda agar Anda bergabung kepada BPJS Kesehatan kembali itu bukan penyesalan terbesar begitu? Ya, saya bukan masalah penyesalan atau tidaknya. Yang ingin saya katakan adalah harusnya ada perbaikan sistem. Contoh misalnya yang saya katakan tadi masalah rujukan. Dalam mengeluarkan aturan harusnya dilihat dulu persoalan yang ada di lapangan, disiapkan dulu sarana dan prasarananya, baru dikeluarkan kebijakan dan aturan tersebut. Sekarang kalau misalnya langsung dikeluarkan tanpa melihat situasi yang ada di bawah, masyarakat kami yang jadi korban. Yang jadi masalah, masyarakat itu tidak pernah mau mengetahui mana program kabupaten, mana program provinsi, dan mana program pemerintah pusat. Ketika dia mendapatkan pelayanan yang tidak maksimal dan itu berada di wilayah kami yang mendapatkan komplainnya, bukan pemerintah provinsi dan juga bukan pemerintah pusat. Oleh karena itu saran saya adalah harusnya diketahui dulu apa yang menjadi permasalahan di bawah, baru mengeluarkan kebijakan sehingga di bawah juga tidak bingung ketika dikeluarkan kebijakan-kebijakan seperti ini. Gitu. Baik, terima kasih Pak Adnan atas waktu Anda bergabung bersama kami di Prime Talk. Selamat malam Pak.